Malam satu suruh akan segera datang. Mereka yang terpilih sejak lahir dengan weton khusus yang dipercayai bagi segenap lapisan masyarakat Jawa akan merasakan berbagai hal yang mistis di malam sakral tersebut. Ada beberapa weton atau hari kelahiran khusus yang dipercayai sangatlah disukai makhluk astral, dan mereka yang terpilih ini dinamakan orang yang memiliki weton tulang wangi. Dan di dalam kisah kali ini, penyebutan tulang wangi sengaja disebut dengan berbeda karena ditakutkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila mereka yang terpilih dengan memiliki weton khusus tersebut mendengar kata tulang wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di Rio.Wijaya91, dan jangan lupa follow TikTok sebuah kisah misteri official, karena di TikTok sudah banyak video-video cerita misteri terbaru yang tidak tayang di channel YouTube Rio Wijaya. Dan jangan lupa berikan like pada video ini jika sahabat-sahabat suka dengan cerita yang saya bawakan kali ini. Untuk sahabat yang punya cerita misteri yang ingin dibagikan, boleh hubungi WhatsApp admin kami di nomor 088269752103. Insya Allah kisah kiriman sahabat, boleh itu berupa tulisan atau dengan voice note, akan kami rekap dan akan kami bawakan di segmen sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini terima kasih untuk Mbak Nadira, atau di sini saya sebut saja dengan nama Mbak Ira, yang telah memberikan sebuah kisah yang cukup menarik, cukup mengerikan, dan ini sebuah kisah nyata. Jadi Mbak Nadira ini sudah mengikuti channel Rio Wijaya kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan ini. Ya, beliau awalnya tidak punya keinginan untuk mengirimkan cerita misteri walaupun di kehidupan sehari-harinya. Mbak Nadira ini itu banyak sekali mengalami kejadian-kejadian misteri karena satu hal yang terjadi di kehidupan Mbak Nadira atau Mbak Ira
ini something yang begitu jarang terjadi, sesuatu yang spesial di kehidupan seorang anak manusia. Nah, ketika Mbak Nadira atau Mbak Ira ini mendengarkan cerita misteri yang saya bawakan mengangkat tema pocong suro atau kejadian di malam satu suro, disitulah tergerak hati Mbak Ira ini untuk mengirimkan cerita dan sekaligus bercerita secara langsung dengan saya melalui telepon atau melalui WhatsApp. Nah, jadi apa yang dialami oleh Mbak Ira ini disebut dengan tulang wengi. Apa itu tulang wengi? Sudah saya jelaskan di awal video tadi ya, penjelasan tentang apa itu tulang wengi dan apa hubungannya tulang wengi ini dengan malam satu suro yang dianggap sakral. Jadi tidak perlu saya berulang menjelaskannya karena kisah hidup dari Mbak Ira ini saja sudah cukup panjang untuk diceritakan. Karena bayangkan sahabat-sahabat, Mbak Ira yang sekarang berusia 20 tahun. Ini awal mula mengalami kejadian misteri dari usia menginjak 17 tahun. Bayangkan, 4 tahun jalan lah ya, itu hampir di setiap harinya dihantui rasa takut karena tulang wengi yang ditakdirkan kepada Mbak Ira. Nah, sedikit di sini saya akan menjelaskan tentang tulang wengi ini bisa dapat dari mana. Bukan dapat dari keilmuan yang kita tuntut, melainkan ini adalah qadarullah, takdir yang Allah berikan turun-temurun kepada satu keturunan. Jika ada nenek buyut kita atau moyang kita atau leluhur kita, salah satu dari mereka memiliki tulang wengi, jadi anak cucunya nanti ya akan mendapatkan jatah tulang wengi tersebut. Entah di keturunan yang keberapa, entah di anak cucu yang mana, tidak dapat dipilih, tidak dapat ditentukan, hanya Allah yang mengetahuinya dan diri seorang tulang wengi yang akan menyadarinya sendiri. Nah, untuk weton tulang wengi ini ada 11 weton atau tanggal lahir yang konon katanya memiliki kekuatan atau memiliki kelebihan tulang wengi. Sedangkan Mbak Ira ini wetonnya di Senin Kliwon. Yang mana kalau weton Senin Kliwon ini bukan dapat dikatakan lagi dia memiliki tulang wengi, tapi sudah dapat dipastikan anak itu adalah salah satu tulang wengi. Karena dari 11 weton pemilik tulang wengi, Senin Kliwon merupakan kekuatan puncak. Atau seseorang anak yang terlahir di Senin Kliwon itu tulang wenginya wangi sekali. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Sekarang Mbak Ira itu usianya mendekati 20 tahun. Dan ingat sahabat-sahabat, suro nanti itu masuk 7 Juli. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam satu suro. Nah, ketika Mbak Ira mendengarkan kisah pocong suro, apa yang saya ceritakan di cerita pocong suro itu seakan-akan Mbak Ira melihat arwah pocong suro itu ada di sekitar Mbak Ira, dan itulah yang dinamakan wengi, tulang wangi, darah manis kalau kami orang Jambi bilang. Ketika ada energi negatif yang tersalurkan, sosok itu akan ngewujud. Mbak Ira sampai ketakutan. Bang Rio, bisa ndak Bang Rio usir si pocong suro tadi biar ndak ngikutin saya? Apa hal? Saya bilang, saya ndak mengirimkan pocong kepada Mbak, kita pun ndak saling kenal, ada apa? Jangan kayak gitu Bang ngomongnya. Abang menyampaikan energi kepada saya dan energi itu menjadi nyata. Nah, salah satu terornya adalah kisah pocong suro itu terjadi ketika mendengarkan si Mbak Ira ini kejadian pocong suro, dan itu menjadi realita di kehidupannya. Jadi ceritanya gini, dia mendengarin pocong suro itu di jam sekitaran jam 10, masuk di jam 11 malam, yang mana itu kan sudah mendekati pergantian waktu di jam 12 malam. Nah, itu pun momennya tayang pocong suro itu mendekati masuk bulan-bulan suro, dan anak-anak yang namanya tulang wengi ketika mendekati bulan suro itu dia pasti merasakan tubuhnya itu dipenuhi dengan energi yang tidak menentu. Badan sering terasa capek, kepala sering pusing, emosi tidak stabil, apalagi perempuan ini sering uring-uringan, ditambah lagi perwujudan makhluk astral, perwujudan makhluk sosok gaib itu semakin dekat.
semakin akrab dan semakin nyata kepada anak-anak yang memiliki tulang wengi. Nah, jadi Mbak Ira ini balik kerja. Dia dapat notif itu di jam 8 sudah ada notif, tapi di tempat kerja dia selesainya itu jam 9. Jadi adalah perjalanan balik, dia nggak mau dengerin dulu biar husuk, dia bilang sampai ke rumah baru dia dengerin. Dia sudah tahu nih, ini temanya tentang pocong, tapi nggak tahu dia kalau ini menjelaskan tentang kejadian malam satu suro. Nah, dikliklah video itu. Dia selesai mandi, dia sudah ganti pakaian, lampu kamarnya pun dimatikan. Mulailah Mbak Ira ini menyimak, mendengarkan cerita misteri yang saya ceritakan tentang pocong suro. Jadi, Mbak Ira mendengar di bagian ketika teror. Ya, teror dari narasumber kita itu dia ngelihat ada yang kegantung ya. Maksudnya kegantung itu yo, kayak ada yang nyekek. Nah, pas momen itulah dia mendengar suara kayak itu jelas sekali di belakang Mbak Ira. Ketika Mbak Ira melihat ke belakang, itu kayak ada pocong tuh kebalik. Kaki pocong itu di atas, kepalanya di bawah. Itu nempel di tembok kamar Mbak Ira dengan wajah yang mengerikan sekali dan suaranya kayak kecekek kayak gitu. Nah, disitulah Mbak Ira berteriak, ibu bapaknya pun datang. Jadi itu teror yang dialami oleh Mbak Ira. Nah, jadi setelah malam itu Mbak Ira menghubungi saya dan minta saya, gimana bang, cerita pocong suro itu energinya bisa ndak abang netralisir? Ya saya cobalah, sama-sama kita baca Fatihah, kita kirimkan khususon almarhum yang ada dalam kisah itu, semoga kejadian di masa lampau itu ndak terulang lagi dan Mbak ndak merasakan sesuatu. Barulah Mbak Ira di sini, dia waktu itu nelpon tuh ada ibunya di samping Mbak Ira dan ibunya juga menjelaskan kepada saya anaknya ini seperti apa. Masuklah ke masa lampau ketika ibu Mbak Ira ini hamil Mbak Ira sampai di hari kelahiran Mbak Ira kejadian misteri terjadi. Di awal ketika ibu dari Mbak Ira ini menjelaskan kepada saya, Bang Rio, maaf perkenalkan saya ibunda dari Ira. Jadi sedikit Mas Rio harus paham dulu apa yang disampaikan anak saya tentang ketakutannya setelah mendengarkan cerita yang sampean bawakan. Nah, saya dengarkanlah. Jadi Mas Rio, mungkin Mas Rio paham atau sedikit mengertilah dengan istilah tulang wengi. Saya jawab, ya saya tahu tulang wengi. Kalau kami di Jambi itu namanya daging manis atau darah manis. Hal-hal yang sensitif dengan sesuatu yang berkenaan dengan hal mistis. Tepat. Saya paham Bu, saya tahu. Ya syukurlah. Jadi ibu ceritakan, kami ini tidak nyangka kalau anak kami ini tulang wengi. Jadi sadar-sadarnya ibu dari Mbak Ira ini ketika kandungannya itu masuk di usia kandungan 8 bulan. Yang mana itu ya, Mbak Ira ini adalah anak ketiga atau pada saat itu hamil 8 bulan dalam posisi mengandung untuk yang ketiga kalinya. Anak pertama tidak ada kejadian aneh-aneh. Anak kedua begitu juga, tapi tidak tahu pas masuk di usia kandungan 8 bulan. Saya tuh ngerasa kayak mual. Mualnya itu bukan karena bawaan orok, tapi mual kayak mencium bau anyir, mencium bau busuk, mencium bau bangke. Ditambah lagi sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk, tidur dibangunin buat sosok perempuan yang digambarkan kayak sundel bolong lah. Terus juga kalau mandi itu kayak air bekas mandian saya itu kayak dijilatin sama lidah, tapi perwujudannya tidak kelihatan. Kayak lidah itu keluar dari kloset, keluar dari lubang pembuangan air, lidah itu kayak jilatin air bekas mandian saya. Sampai-sampai saya itu takut, minta ditemenin suami terus kalau mandi. Nah, jadi dengan kaitan kejadian itu tanpa kami sadari, tanpa kami ketahui kalau anak yang dalam kandungan kami ini salah satu yang dikatakan orang tulang wengi, kami menganggap cuman kayak gini, apa di usia kandungan 7 bulan kemarin itu kami tidak melakukan syukuran 7 bulanan seperti anak pertama, anak kedua, yang mana di saat mengandung si Ira rezeki itu memang agak sedikit jauh ya, bukan karena anaknya dalam kandungan ini rezeki jauh, enggak, memang fase kehidupan sedang di bawah, jadi enggak ada biaya untuk selamatan 7 bulanan. Suami berpikir seperti itu, atau gara-gara kita enggak 7 bulanan Bu ya,
kamu sering mengalami gangguan buruk seperti itu. Nah, jadi konsultasilah dengan keluarga, minta pendapat dengan keluarga. Karena pada saat itu ibu dari Mbak Ira ini memang dalam kondisi ketakutan, dibawalah ke salah satu paranormal atau orang pintar. Nah, orang pintar mengatakan ya enggak apa-apa, itu cuman gangguan, kamu tuh lagi bunting saja. Dikasihlah jimat, dikasihlah tangkal. Si orang pintar ini juga enggak tahu kalau anak yang dikandung ini bakal menjadi tulang wengi, karena ketika lahir nantilah baru dapat dipatokkan ini tulang wengi atau enggak. Karena anak tulang wengi ini lahirnya di weton-weton tertentu, salah satunya di Senin Kliwon dalam tanggalan Jawa. Nah, masuk 9 bulan, ibu Mbak Ira ini kayak bertemu dengan seorang laki-laki, itu bajunya compang-camping kayak pengemis lah digambarkan ya. Itu dengan tongkat, laki-laki itu kayak nyuel-nyuel perut besar ibunya si Mbak Ira dengan mengatakan, "Nduk, jaga iki cah ayu yang dalam kandunganmu, iki tulang wengi, lahirnya nanti itu di Senin Kliwon, kamu tandain Senin Kliwon kamu bakal lahir." Nah, mendengar itu ya, dia tidak tahu tulang wengi itu apa, cuman dia ingat tentang Senin Kliwon. Dan yang lebih anehnya lagi di sini, dokter ketika di USG ya, itu anaknya laki-laki loh, tapi kok dalam mimpi cah ayu yang ada di dalam kandunganmu ini tulang wengi, lahir di Senin Kliwon. Sedangkan di usia kandungan 9 bulan, Senin Kliwon itu tinggal beberapa hari lagi. Kalau menurut USG, menurut hasil dari dokter, itu paling cepat 2 minggu lagi baru lahiran ibu ini. Tapi Senin Kliwon itu 2 hari lagi, dan tepat di Senin Kliwon kontraksi datang tengah malam jam 1 dini hari, Mbak Ira lahir. Ketika Mbak Ira lahir, ini posisinya kan di tempat bersalin ya, di klinik tempat bersalin. Bayangkan, anak-anak yang ada di sana, yang lahiran di sana juga serentak menangis. Serentak Mbak Ira keluar dari rahim ibunya, anak-anak yang ada di ruang bayi ya jatuhnya ya, kan karena sudah lahir tinggal dibawa pulang saja sama keluarganya, itu serentak menangis. Dan suasana yang ada di tempat lahiran Mbak Ira ini seketika mencekam. Jadi tiba-tiba kayak horor aja kayak gitu. Nah, setelah dibawa pulang, ibu Mbak Ira baru bercerita kalau sebelum lahir dia ini tahu kalau anaknya itu perempuan, bertolak belakang dengan hasil USG dari dokter. Dan diceritakanlah kalau dia bermimpi ketemu laki-laki tua mengatakan, cah ayu yang ada dalam kandunganmu ini lahir di Senin Kliwon dan ini adalah tulang wengi. Mendengar istilah tulang wengi inilah pihak keluarga di sini nganga semua. Istilahnya kayak wow, amazing kayak gitu, karena dari keturunan sebelah ibu Mbak Ira ini tidak ada yang mewarisi tulang wengi. Balik-balik cerita, ternyata buyut dari sebelah bapak Mbak Ira itu adalah seorang laki-laki yang terlahir dengan weton sama kayak Mbak Ira di Senin Kliwon. Rame lah datang nih dari pihak keluarga sebelah bapaknya Mbak Ira. Banyak yang memberikan saran, memberikan syarat, memberikan petuah petiti. Anak ini kayak gini nanti, anak kayak ini, pokoknya dibikin kayak gini. Banyak syaratnya lah. Terus anak ini jangan sering dibiarkan sendirian. Ini anak perempuan, bahaya nanti. Ya, kalau tulang wenginya itu memang betul-betul kuat, nanti dia akan bisa merasakan makhluk gaib dan ya buruk lah bagi perkembangan mentalnya. Namun alhamdulillah ibu Mbak Ira mengatakan, dari usia sehari terlahir ke dunia ini sampai di usia 15 tahun, Mbak Ira yang selalu mereka jaga setiap mendekati bulan Suro ini tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Bayangkan, dari usia setahun melewati bulan Suro sampai di usia yang ke-15 tahun melewati bulan Suro, Mbak Ira ini selalu demam tinggi. Puncak demamnya itu 1 malam setelah malam Suro. Jadi tanggal 2 Suro lah jatuhnya ya. Itu puncak demam tinggi, anak itu kayak berhalusinasi.
kayak ngeracau, kayak ngigo, dan itu tidak pernah ditinggal oleh pihak keluarga dari sebelah bapak Mbak Ira. Jadi dimulai dari malam 1 suro sampai malam 2 suro, mereka ini seakan-akan menjaga barang pusaka. Ya terus dibacain Yasin, terus di ngajiin, itu sampai usia 15 tahun. Nah sampai di usia 16 tahun, kejadian aneh di malam 2 suro itu tidak terjadi lagi. Malah di malam, mendekati malam 1 suro, Mbak Ira ini tidak merasa sakit, tidak merasa pusing, tidak merasa capek. Malah dia merasa kayak energi di tubuhnya itu berkali-kali lipat, bikin dia fit, bikin dia semangat. Namun, kejadian itu bukan bertanda baik, malah sebaliknya, menandakan di usianya yang sudah mendekati akhir balik, pada saat itu di usia 16 tahun, wanita sudah ada yang mulai datang bulan, sudah memiliki kewajiban dalam Islam untuk ibadahnya selalu dijaga, menjaga aurat dan segala macam. Disitulah kekuatan dari Mbak Ira ini bertambah. Dia memang tidak merasakan sakit di malam 1 suro, tidak demam tinggi, tidak ngeracau, tapi di malam 1 suro yang dia lihat itu bukan keluarganya di rumah, melainkan kumpulan demit-demit dengan wajah yang seram itu tengah memperhatikan Mbak Ira dengan wajah yang menakutkan, dan itu tidak membuat Mbak Ira takut. Aneh memang. Nah, jadi singkat cerita, semua itu sudah dilalui oleh Mbak Ira. Jadi ibu dari Mbak Ira mengatakan, Bang Rio, apakah tulang wengi ini bisa diobati atau ditutup lah biar anak saya ini tidak mengalami kejadian-kejadian aneh. Contohnya yang paling ditakuti oleh ibu Mbak Ira, ini takut jauh jodoh. Karena di usia 20 tahun sekarang ini, ya, Mbak Ira yang cahayu dan apik tenan, kalau saya bilang, yang muda, cantik, berprestasi, rajin ibadah, ini kayak jauh jodohnya. Bahkan Mbak Ira ndak pernah dekat atau tanda kutip ndak pernah pacaran. Jujur Mbak Ira mengatakan seperti itu. Ibunya juga bilang ndak pernah pacaran anaknya, itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Karena ketika Mbak Ira dekat dengan laki-laki itu punya pikiran kotor dengan Mbak Ira, itu seakan-akan kayak ada kekuatan yang nyakitin laki-laki itu. Contohnya kayak gini, di zaman-zaman SMA, Mbak Ira ini ya dikenal primadona lah ya, pintar, cantik, putih, tinggi ya. Jadi banyak laki-laki yang kayak otak-otak mesum tuh deketin Mbak Ira dengan alasan kayak, aku antar kamu pulang ya naik motor. Terus naik motornya jahil, tangannya megang-megang. Mbak Ira marah. Tahu nggak? Besok-besoknya cowok itu nggak masuk kerja, tangannya itu kayak ada yang melintir ke belakang kayak ini loh. Kayak tangannya tuh kesleo ke belakang kayak gini. Padahal Mbak Ira tidak pernah berpikir untuk menyakiti anak itu, tapi tidak tahu kekuatan apa yang ada di tubuh Mbak Ira yang menjaga Mbak Ira. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itulah Mbak Ira ini takut dekat dengan cowok, takut seseorang yang akan dicintai Mbak Ira ini akan merasakan gangguan dari sosok yang selalu mendekati diri Mbak Ira sebagai tulang wengi. Jadi ibunya minta solusi kepada saya, bisa ndak anak ini ditutup aja lah kekuatan atau aura tulang wenginya biar dia bisa normal pacaran. Ya bukan nyuruh anaknya macam-macam juga dengan laki-laki, tapi ya, anaknya ndak takut dekat dengan laki-laki, dan laki-laki juga ndak takut dekat dengan anaknya. Nah, jadi itu permintaan dari ibu Mbak Ira. Sedangkan Mbak Ira ada permintaan tersendiri dengan saya. Jadi Mbak Ira mengatakan seperti ini dengan saya, Bang Rio, bisa ndak Bang Rio ajarkan saya untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tersebut agar saya dapat istilahnya ya, kenapa Allah menitipkan kekuatan kepada saya tapi tidak memberitahu saya caranya seperti apa mengontrol kekuatan ini. Karena niat hati Mbak Ira ketika dia bisa dapat mengontrol kekuatannya atau berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut, dia ingin menyelesaikan permasalahan yang tak diselesaikan oleh sosok arwah-arwah, sosok hantu orang, hantu manusia yang bergentayangan, atau juga ketika ada rumah yang diganggu sosok makhluk gaib, dia dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib itu dan dapat menyelesaikan, kamu jangan ganggu lagi rumah itu. Karena banyak teman-teman Mbak Ira yang minta bantuan dengan Mbak Ira, tolonglah Ra, kamar aku nih angker, kayak gitu. Kamu kan bisa ngelihat, mungkin kamu bisa komunikasi, aku minta sosok itu tidak ganggu aku lagi. Tapi Mbak Ira tidak bisa ngapa-ngapain, dia cuma dapat merasakan, dia cuma dapat melihat itu ketika waktu-waktu dekat dari bulan suro. Kalau selebihnya Mbak Ira cuma dapat kayak ngerasain
gangguan itu ya kayak kita normal biasa, tapi lebih sering saja. Nah, jadi dua permintaan ibu dan anak ini, ya kalau permintaan ibu dari Mbak Ira itu sulit ya, karena tulang wengi ini bukan ilmu, jadi itu hanya Allah yang dapat mencabut apa yang telah Allah berikan. Dan begitu juga permintaan dari Mbak Ira, itu Mbak Ira tawakalkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memang berkenan, Allah berkehendak, kun fayakun, terjadi terjadilah. Nah, jadi Mbak Ira menambahkan kisah yang cukup mengerikan. Jadi ketika Mbak Ira ini bekerja di salah satu restorannya tidak dapat saya sebutkan, dan jelas di situ Mbak Ira melihat kalau pemilik restoran ini menggunakan pesugihan. Makanya dari itu Mbak Ira ini kepingin dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral, agar yang Mbak Ira ini dapat menyelesaikan kayak kalau orang punya pesugihan, ya kayak warung yang tempat pernah, atau resto lah di sini saya katakan ya, resto tempat Mbak Ira pernah bekerja, dia ngelihat demitnya itu ada. Kelakuan demit untuk narik pelanggan itu dilihat langsung sama Mbak Ira. Tapi dia tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat menghalau, menyuruh demit itu pergi. Dia cuma dapat melihat dan merasakan, dan demit itu juga kayak gitu. Cuma tertarik dengan aroma tubuh atau tulang wengi yang ada di tubuh Mbak Ira, tanpa dapat menyentuh Mbak Ira dengan ya kayak ingin ganggu, itu tidak bisa. Nah, jadi ceritanya seperti ini sahabat. Lulus dari SMA, Mbak Ira ini dikuliahkan oleh orang tuanya, tapi Mbak Ira kepingin dia ada kegiatan lain selain kuliah, ya dia ngambil part time. Jadi part time-nya itu bukan untuk biaya kuliah, enggak, tapi setidaknya buat nambah duit jajan. Nah, jadi dia part time lah di salah satu tempat makan atau restoran di sini saya katakan sebagai apa ya, waiters ya. Waitress itu jadi ngerangkap di sana, karena dia kan part time, kerjanya ndak dari pagi sampai malam. Jadi di jam-jam kuliah kosong, misalnya bulan ini dia dapat jadwal kuliah pagi, berarti dia part time itu mulai dari sore sampai tutup warung itu. Nah, ketika dia part time-nya sore, itu double job jadinya si Mbak Ira. Pertama dia jadi waitress, dan yang kedua dia jadi bersih-bersih juga, cleaning service lah di sana. Jadi ketika warung itu tutup, dia bersihin semuanya, mulai dari meja, mulai dari kaca, itu semua dibersihkan sama Mbak Ira dan kawan-kawannya. Nah, ketika awal Mbak Ira kerja di resto yang cukup besar, ini kayak digambarkan kayak resto Pasundan kayak gitulah, tapi tempatnya tidak terlalu etnik, lebih tempatnya ke modern, kayak gaya-gaya style industrial lah sekarang. Jadi banyak kaca-kaca yang digunakan untuk apa, dinding ya, dinding kaca, terus juga banyak ornamen-ornamen yang digunakan itu kayak patung-patungan, terus juga ditambah kayak kaca yang dibentuk kayak persegi kayak gitu untuk dijadikan hiasan. Nah, itulah yang selalu dibersihkan Mbak Ira di awal-awal bulan dia kerja, karena dia masuk dari sore sampai warung itu tutup. Nah, 3 hari masuk hari keempat, tepat pada saat itu menjelang bulan Suro, tepat kayak bulan-bulan sekarang lah. Mbak Ira kurang ingat apakah itu 4 atau 7 hari menjelang tanggal 1 Suro, dia lupa, tapi yang jelas sudah mendekati bulan Suro. Nah, si pemilik tempat usaha itu kita sebut saja dengan Miss A, seorang perempuan yang usianya ini sudah 60-65 adalah. Nah, Miss A ini orangnya baik, Miss A ini orangnya ramah, apalagi dengan karyawan-karyawan baru. Miss A selalu memberikan kesempatan anak-anak itu untuk bekerja, tapi ada beberapa hal yang selalu ditekankan oleh Miss A. Satu, di meja kasir itu ketika ada dupa, ketika ada kayak ya piring sajenan, itu jangan pernah dipindahkan atau dibuang. Ya, jadi biarin aja di situ. Terus juga kayak di pojokan-pojokan, setiap pojokan di tempat usaha itu kalau ketemu misalnya kayak ada daun kering, ada ranting yang datang entah dari mana, itu kalau kalian nyapu, kalau kalian bersihkan, ya angkat aja, ntar taruh situ lagi, jangan dibuang. Nggak tahu alasannya apa, yang penting tolong jangan buat apa yang saya larang tadi. Jadi ya Mbak Ira tadi nggak terlalu mau tahu banyak, gampang kok. Cuma nggak boleh buang ranting sama daun kering aja, sama
di meja kasir, sajen-sajenan itu ndak usah dipindahin. Ya sudah, mulailah kerja si Mbak Ira ini. Minggu pertama aman, minggu kedua aman, masuk minggu ketiga mendekati bulan Suro yang saya katakan tadi. Nah, di malam itu Mbak Ira yang seharusnya ini berempat closing atau bersih-bersih di restoran itu, tapi satu temannya ini tidak masuk. Jadi mereka tinggal bertiga, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ini kurang lebih sekitar mendekati jam 11, masuk di setengah 12. Jadi semua karyawan ini sudah balik. Ya, koki sudah balik, semuanya sudah balik karena hari itu memang agak sepi, tutupnya pun cepat karena bukan weekend. Kalau weekend baru jam 11, jam 12 mereka closing, jam 1 baru beres-beres. Nah, jadi mereka closing cepat pada malam itu, semuanya sudah balik, tinggal yang beres-beres saja nih. Ya kan, 2 cewek, 1 cowok. Nah, ketika Mbak Ira ini bersih-bersih dengan teman perempuannya, yang cowok ini tadi izin dulu, "Ra, bentar ya, aku mau beli rokok dulu di depan." Pakai sepeda motor, pakailah sepeda motor, pergilah dia. Saya katakan tadi, tempat usaha ini memang warung Pasundan, tapi gayanya sudah gaya industrial, jadi banyak kaca. Ketika Mbak Ira membersihkan kaca bagian depan dari dalam toko, ya disemprot sama dia untuk pembersih kaca, itu kan kabut jadinya atau berbusa. Dilap lah pelan-pelan sama Mbak Ira. Pas dilap, dia ngelihat cahaya lampu motor itu masuk. Dikira Mbak Ira itu adalah temannya. Ya sudah, ya Mbak Ira lap terus. Ketika Mbak Ira membersihkan kaca itu, Mbak Ira melihat di balik kaca itu ada sosok yang berdiri di depan kaca. Pas posisinya ketika Mbak Ira ngelap-ngelap kaca. Pudar kaca itu bersih, pudar bersih, pas di bagian wajah itu terlihat sosok yang berdiri di hadapan Mbak Ira itu bukan teman laki-lakinya yang beli rokok, melainkan sosok pemuda yang wajahnya hancur. Dia nunduk seperti ini minta tolong. "Mbak, tolong Mbak, tolong, sakit." Sontak melihat itu Mbak Ira berteriak, Ajeng nama teman Mbak Ira. "Tolong Jang, tolong." Nah, dikira Mbak Ira ya, yang suara berlari dari belakang, duduk, itu si Ajeng. Ketika Mbak Ira melihat ke belakang, itu bukan Ajeng, melainkan sosok perempuan dengan pakaian yang sama kayak pakaian Ajeng. Ini wajahnya lebih hancur lagi dari laki-laki yang di balik kaca. Mbak Ira tidak bisa berbuat banyak. Di depannya itu sosok perempuan mengerikan, dan di belakangnya, di balik kaca, itu terus merintih kesakitan. "Mbak, tolong, sakit. Tolong Mbak, sakit." Mbak Ira tidak dapat berbuat banyak selain berteriak minta tolong. Nah, tidak lama kemudian barulah teriakan Ajeng manggil, "Ra, kenapa Ra? Kamu kenapa? Kamu di mana?" Ajeng dari belakang ke depan, sosok itu menghilang, dan Mbak Ira di sini menangis minta antarkan pulang. Dia tidak cerita kalau yang dilihatnya itu ada 2 sosok yang mengerikan. Jadi minta diantar pulang. Besok biar aku kerjain semuanya sendirian. Antar aku pulang. Nah, Ajeng tinggal sendirian. Mbak Ira diantarlah sama teman laki-lakinya pulang. Di jalan teman-teman laki-laki Mbak Ira nanya, "Ra, kamu kenapa?" Ndak enak badan, perutku sakit. "Aku cuma mau pulang, perutku sakit." Dan diantarlah pulang. Setibanya di rumah, Mbak Ira masuk ke kamar, dia langsung kunci kamar, dan keesokan harinya, ketika Mbak Ira datang lagi ke tempat makan, dia dapat kabar kalau Ajeng ini tidak masuk. Dia feeling di sini sesuatu yang buruk ini terjadi sama Ajeng ketika dia sendirian. Ternyata benar, sahabat-sahabat. Ketika Ajeng sendirian, dia bersih-bersih di dapur, Ajeng itu didatangi sosok yang badannya itu 2 kali lebar dari pintu. Kayak perutnya tuh gleber-gleber. Pokoknya kayak sosok yang gendut mengerikan dengan kepala pelontos dan gigi taring. Gitu. Ketika Mbak Ajeng sendirian membersihkan bagian dapur, sosok itu tiba-tiba saja ada di belakang Mbak Ajeng dan ingin menjilati seluruh tubuh Mbak Ajeng. Kayak dia ngendus-ngendus. Mbak Ajeng pingsan. Nah, keesokannya ya, jadi setelah sore Mbak Ira datang, dia tahu Mbak Ajeng ini tidak masuk, katanya sakit, dia feeling terjadi sesuatu. Jadi di sela-sela jam kerja sibuk,
ya selepas maghrib, Mbak Ira ini minta izin ya sama kapten lah jatuhnya yang ngatur semua operasional pekerja yang ada di sana, minta izin untuk jenguk Ajeng bentar aja. Ya udah, hitung-hitung jam istirahatnya si Mbak Ira, pergilah karena rumah Ajeng tidak terlalu jauh dari sana. Setibanya di sana, Ajeng nangis, "Ra, kamu jahat, kenapa kamu tidak cerita sama aku? Pasti kamu mengalami hal yang sama." Nah, Ajeng cerita kalau sosok itu gendut mengerikan kayak jin. Mbak Ira malah sebaliknya, "Aku melihat kayak korban kecelakaan. Mereka itu kayak pekerja yang ada di tempat kita tapi mengalami kecelakaan yang mengerikan." Nah, Mbak Ira disitulah tulang wenginya itu kayak mulai bekerja. Dia kayak feeling, dia kayak ngelihat flashback apa yang terjadi di balik warung tempat dia bekerja. Kayak flashback dan ini pesugihan. Spontan saja dia ngomong kayak gitu. Nah, jadi dia bilang sama Ajeng, ya sudah, besok sama-sama kita resign. Jadi anak-anak yang ada di sana kita sebutin, kalau percaya oke ikut kita, kalau enggak ya terserah resiko mereka. Yang kulihat itu pastilah tumbal, pesugihan, dan yang kau lihat itu adalah demi pesugihan yang meminta tumbal. Jadi Mbak Ira itu kayak ngelihat hal kayak itu tuh pengen sekali menyelesaikannya, tapi dia tidak dapat berkomunikasi. Bahkan dia masih takut pada saat itu dengan sosok-sosok yang menakutkan, yang mengerikan. Kalau cuma sekelibat ngelihat arwah gentayangan tuh tidak takut, tapi kalau sampai geng di depan mata kayak gitu ya, nauzubillah min zalik, Mbak Ira bilang. Nah, jadi itu sedikit pengalaman horor, pengalaman misteri yang dialami oleh Mbak Ira. Nah, jadi dari kejadian itu Mbak Ira ini sempat mencuri perhatian si pemilik warung. Jadi bayangkan sahabat-sahabat ya, saking si pemilik warung ini tertarik dengan Mbak Ira. Pemilik warung ini sampai-sampai minta izin sama kedua orang tua Mbak Ira, boleh enggak Mbak Ira ini dibiayai kuliah sama si Miss A ini tadi. Ya enggak perlu kerja, enggak perlu apa. Jadi Miss A ini tahu kalau tulang wengi itu ada di Mbak Ira ya. Mbak Ira itu enggak bakal dia apa-apain, enggak. Dia ngaku, si Miss A ini pemilik warung ini ngaku dia. Jadi dia ngaku pakai penglaris, bukan pakai pesugihan ya, pakai penglaris. Dan yang dilihat sama si Mbak Ira itu memang beberapa orang dari karyawan yang meninggal karena kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu memang ketika anak-anak itu kerja di tempat Miss A, tapi itu nggak ada sama sekali campur tangan dari Miss A. Malah mereka yang setelah meninggal ini itu diberi santunan, itu alasan Miss A, tapi gambaran dari Mbak Ira jelas. Kalau lakon dari Miss A ini adalah lakon si pemilik pesugihan. Jadi mau dibayarin berapapun, mau dikasih fasilitas seperti apapun, Mbak Ira nggak bakal mau. Karena ketika Mbak Ira ya ngerasa kalau dirinya itu terancam, dia dapat melihat sesuatu yang tak dianggap orang nyata tapi ada. Miss A itu wajahnya seketika berubah, auranya itu berubah jadi aura maghrib, auranya itu berubah jadi aura gelap, suram, kelam, menandakan kalau apa yang dibicarakan Miss A itu semuanya kebohongan. Nah, jadi ditolak baik-baik. Ya, Mbak Ira pun berjanji tidak bakal cerita ke siapa-siapa, tidak bakal nyebut Miss A ini siapa dan tempat usahanya seperti apa. Cuman Mbak Ira berjanji, kalau kau bertemu lagi dengan tulang wengi yang lain, mungkin tidak seperti aku tidak terlalu memperdulikan. Ya sudahlah, yang penting jangan ganggu aku lagi dan jangan lagi tumbalkan teman-temanku yang ada di sana. Nah, jadi selesailah urusan si Mbak Ira ini tadi dengan Miss A. Jadi kelanjutan dari pengalaman-pengalaman misteri dari Mbak Ira ini banyak sekali, sahabat-sahabat. Jadi intinya saja ya saya sampaikan di sini, menjelang malam 1 Suro, Mbak Ira itu pasti merasakan kengerian yang begitu sangat. Ketakutan dari Mbak Ira itu digambarkan seperti ini, sahabat-sahabat. Malam 1 Suro adalah malam terbukanya gerbang dimensi dua sisi dari kehidupan dunia ini. Makhluk-makhluk astral penghuni tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dianggap angker, ya, tempat-tempat yang dianggap bertuah dan memiliki story sejarah gelapnya dalam kisah misteri, itu akan memancarkan energi yang begitu kuat dan menyebabkan energi tersebut
berubah menjadi entitas atau perwujudan-perwujudan yang di luar nalar. Nah, tulang-tulang wengi yang terlahir dari 11 wetonan Jawa, anak-anak terpilih kalau saya bilang, mereka itu akan menarik perhatian energi-energi itu untuk dekat dengan mereka. Tentunya dengan besarnya desakan entitas energi-energi yang sudah berwujud itu akan mendekati anak-anak wengi, anak-anak tulang wengi, untuk menarik perhatian, untuk menjadikan anak-anak tulang wengi ini sebagai canang, untuk menjadikan anak-anak tulang wengi ini sebagai tempat untuk bersemayam. Karena itu tadi, tulang wengi ini ibaratnya kayak mahkotanya dari dua sisi alam kehidupan ini. Tulang wengi ini yang menyebarkan aroma wangi, tulang wengi ini yang bisa mendeteksi dan dekat dengan mereka tanpa amalan ilmu. Jadi yang dirasakan Mbak Ira itu sekarang nih kayak berat badannya, kayak sesak sekarang. Ya itu digambarkan dengan adanya mulai bermunculan energi-energi yang belum mewujud seperti entitas genderuwo. Itu belum berwujud tapi sudah mulai dekat, sudah mulai ramai. Nah, yang ditakuti oleh Mbak Ira itu ketika lewat dari malam 1 suro masuk malam 2 suro. Jadi di malam 2 Hijriah ya, kalau di Hijriah ada? Ya, kalau itu Islam Hijriah. Ya, 321. Jadi untuk di malam 2 suro itu energi-energi itu semakin kuat menjelang mereka kembali terkunci atau kembali masuk ke dalam dua sisi dari kehidupan ini, masuk nanti di tanggal 4 menjelang 5 suro. Penutup atau akhir suro itu tidak singkat. Penutup atau akhir suro. Jadi bulan suro yang entitas banyak keluar, yang disakralkan itu tidak banyak. Tidak panjang kok harinya. Nah, di 4 hari masuk ke 5 hari itulah dirinya akan merasakan ketakutan yang begitu sangat. Bukan cuma Mbak Ira saja yang betul-betul wengi tepat lahir di Senin Kliwon itu akan merasakan hal yang sama dengan Mbak Ira. Nah, namun hanya disayangkan di sini ya, anak-anak tulang wengi ini banyak disamakan dengan anak-anak indigo, yang mana anak-anak indigo ini kan 100% kalau diri saya pribadi tidak meyakinkan kalau itu adalah perwujudan nyata dari apa yang dilihat. Kalau saya masih percaya kalau anak indigo itu baru merasakan kulit luarnya saja dari entitas makhluk gaib dan lebih banyak membawa perasaan untuk mewujudkan entitas makhluk gaib. Beda dengan wengi. Anak wengi ini dia tidak pernah berpikir akan mendapatkan kekuatan seperti itu, dan apa yang tergambar itu lebih nyata dari sebuah realita. Itu yang ditakutkan. Nah, jadi balik lagi ke cerita anak tulang wengi. Apakah bisa anak tulang wengi ini diobatin sesuai permintaan dari ibu, dari Mbak Ira? Saya wallahualam mengatakan di sini apakah bisa atau enggak, karena saya dan Bapak pun belum pernah menangani tentang menutup aura dari anak tulang wengi. Jadi saya tidak berani pula berasumsi, tidak berani pula berpendapat seperti itu. Nah, jadi demikianlah kisah misteri tentang tulang wengi. Sekilas dari penjabaran saya, sahabat-sahabat yang mengerti tentang hal-hal ini ya akan memberikan pendapat sama. Apakah sama Bang Rio tulang wengi ini dengan getih anget? Ya, saya tidak bisa mengatakan sama apakah getih anget itu sama dengan tulang wengi, tapi anak getih anget ini juga memiliki kemampuan bisa melihat atau mendeteksi kehadiran sosok makhluk astral. Nah, jadi untuk kita yang tidak terpilih sebagai anak tulang wengi, itu jangan berkecil hati, karena setiap insan memiliki kelebihan tersendiri yang Allah ciptakan. Dan sahabat-sahabat yang memiliki weton dari tulang wengi, jangan anggap ini sebagai kutukan, jangan anggap ini sebagai beban, karena itu adalah sebuah kelebihan. Nikmati saja, insya Allah prosesnya akan membawa sahabat untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Kenapa Allah menitipkan kekuatan tersebut kepada sahabat-sahabat semua?
Nah, spesial nanti untuk sahabat-sahabat yang ingin melihat kegiatan saya di malam 1 Syuro, insya Allah akan saya dokumentasikan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer-pameran, tapi itu adalah kegiatan rutin di rumah ini dalam kegiatan malam 1 Syuro. Tidak ada yang spesial sebenarnya, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, tapi setidaknya kegiatan saya akan saya share untuk sahabat-sahabat semua untuk menunjukkan kalau saya masih menjalankan kebudayaan warisan leluhur dengan menghargai segala sesuatu peninggalan dari zaman dulu dengan cara memandikannya di malam 1 Syuro. Tidak ada yang syirik, tidak ada yang musyrik dalam perbuatan tersebut, karena tujuan saya hanya ingin melestarikan kebudayaan yang diwariskan leluhur dan menjaga pusaka-pusaka tersebut agar tetap bersih dari karat yang menempel. Tidak ada saya menuhankan pusaka, tidak ada saya yakin selain keyakinan saya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta saya kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala wasallim. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan support, selalu memberikan dukungan. Tuliskan komentar tentang pendapat sahabat dengan 11 weto tulang wengi. Jika ada salah penyebutan dalam bahasa Jawanya, tolong mohon dimaafkan. Dan Mbak Ira, terima kasih. Semoga apa yang dialami Mbak Ira bukan lagi menjadi ketakutan di malam 1 Syuro nanti. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.